Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ketika Istriku Menyerah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so follow me. Aku tahu kalau ibu sangat sayang dengan Amira. Makanya dari itu, ikatan mereka sangat dekat. Ibu ikut merasakan apa yang terjadi dengan Amira. Kenan, jawab ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dengan Amira? Jangan membuat ibu khawatir seperti ini. Bu, sudah aku tahan lagi. Air mata ini tidak mampu untuk dibendung lagi. Air mata ini kembali keluar. Aku akan siap menerima kalau ibu marah denganku, karena memang aku yang salah. Aku yang menyebabkan semua ini. Ada apa, Kenan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suara kamu seperti itu? Amira baik-baik saja kan? Amira, Bu, dia kecelakaan dan sekarang aku ada di rumah sakit. Amira masih ditangani oleh dokter. Sampai sekarang aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Amira. Ya Allah, Kenan, kenapa tidak bilang sih dari tadi? Pantas saja perasaan ibu tidak enak. Ternyata terjadi sesuatu dengan Amira. Kamu ada di rumah sakit mana? Ibu mau ke sana sekarang. Aku pun langsung mengatakan Amira berada di mana. Setelah itu, telepon pun terputus. Ibu akan kesini dan akan melihat sendiri bagaimana kondisinya Amira. Di sini aku janji, kalau ibu kesini maka aku mengatakan semuanya dengan ibu. Apa yang terjadi antara aku dan Amira, tidak ada yang akan aku tutup-tutupi lagi. Aku tidak peduli ibu marah atau tidak. Intinya aku hanya ingin jujur sekarang, karena aku salah. Namun aku juga janji, aku akan memperbaiki semuanya. Amira, bagaimana kondisimu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Hingga waktu terus berlalu, akhirnya dokter keluar dan aku langsung menghampiri dokter itu. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Dia baik-baik saja kan? Maaf, Pak. Istri Anda, dia... Ada apa dengan istri saya, Dok? Istri saya baik-baik saja kan, Dok? Tidak bisa dipungkiri, aku kembali ketakutan. Aku benar-benar takut kalau terjadi sesuatu dengan Amira. Dia kritis, Pak. Dan sampai saat ini istri Anda masih koma. Bahkan tadi sempat kehilangan banyak darah. Tapi alhamdulillahnya bisa ditangani. Seluruh badanku rasanya melemah. Jadi Amira koma. Astagfirullah. Bahkan aku tidak tahu seperti apa sekarang. Hanya satu yang aku harapkan, agar Amira bisa selamat dan baik-baik saja. Dok, saya mohon, Dok, selamatkan istri saya. Saya tidak mau kehilangan dia, Dok. Kita berdoa saja ya, Pak, agar pasien bisa melewati masa kritisnya. Kondisinya memang sangat lemah, tapi tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Kalau Sang Maha Kuasa berkehendak, semuanya bisa terjadi dan pasien bisa selamat. Iya, Dok. Aku membiarkan dokter itu pergi karena dokter masih melakukan penanganan untuk Amira, agar Amira bisa sembuh. Aku bahkan rela Amira marah denganku atau memukulku berkali-kali untuk melampiaskan rasa sakitnya. Namun tolong, jangan ambil Amira dariku, karena aku sendiri masih banyak salah dengan Amira dan belum sempat untuk membahagiakannya. Ya Allah, hamba minta tolong selamatkan Amira.
Aku memang tidak tahu harus berkata seperti apa. Lagi-lagi hanya ingin Amira sembuh, bisa seperti dulu lagi. Menarik nafas lalu menghembuskan secara perlahan. Apa yang dikatakan dokter tadi memang benar. Kalau aku hanya bisa berdoa sekarang untuk kesembuhan Amira. Ya, kebetulan sekali telah tiba waktu sholat asar. Aku mau sholat asar untuk mendoakan Amira. Aku ingin dia selamat dan diberikan kesembuhan. Kalau seperti ini aku kembali teringat dengan Amira. Karena dulu Amira selalu mengajak untuk sholat. Namun aku yang tidak mau dan menanggapi Amira so alim dan sebagainya. Namun sekarang aku sadar kalau hanya pertolongan dari Sang Maha Kuasa yang dapat menyelamatkan Amira. Amira memang sangat baik, tapi aku yang bodoh tidak sadar akan hal itu. Aku bukan so alim, Mas, tapi aku hanya ingin mengingatkan ke kamu untuk sholat. Bukankah itu sebuah kewajiban, Mas? Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu akan berdosa loh. Apalagi kamu itu sebagai imam, Mas. Jangan pernah kamu langgar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam! Aku tidak suka dinasihati. Perempuan munafik seperti kamu ucapannya tidak dapat dipercaya. Aku tidak mau mendengar apa-apa dari kamu. Pergi! Pergi kamu dari hadapanku. Mas, pergi! Baiklah, Mas. Tapi aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka dan mau menerima aku. Terserah apa katamu. Aku sama sekali tidak peduli. Kalau ingat itu, aku merasa menjadi manusia yang sangat berdosa. Amira baik, mengingatkan aku tentang kewajiban, tapi aku malah tidak peduli akan hal itu. Lagi-lagi salah. Mungkinkah ini balasan untukku? Aku pergi ke musola yang ada di rumah sakit ini. Aku mengambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku berdoa memohon ampun kepada Allah. Bahkan tanpa sadar air mata ini menetes, karena teringat betapa banyaknya kesalahan yang telah aku lakukan. Begitu banyak dosa. Dan aku tidak menyadari akan hal itu. Cukup lama aku terisak dan merenungi semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Bahkan dada ini kembali merasakan sesak mengingat dosa-dosa diri ini. Setelah selesai aku bangkit dan pergi meninggalkan musola itu. Karena aku juga tidak bisa meninggalkan Amira lama-lama. Aku harus tahu apa yang terjadi dengan Amira. Ya, semoga saja setelah ini ada kabar baik dari Amira. Dia sadar dari kamarnya. Kenan? Aku mengembuskan nafas saat melihat ibu sudah ada di rumah sakit ini. Aku pun lantas menghampiri ibu. Bu, apa yang terjadi dengan Amira, Kenan? Anak ibu kenapa? Amira kritis, Bu. Tadi sempat kehilangan banyak darah. Aku juga masih tidak tahu kondisinya Amira sekarang, karena dokter masih memberikan penanganan. Aku juga dapat mendengar kalau ibu menghela nafasnya. Mata ibu juga berkaca-kaca. Dan aku tahu kalau ibu pasti sangat sakit mendengar semua ini. Dan mungkin ini saatnya aku jujur semuanya dengan ibu. Bagaimana brengseknya aku sebagai anak dan sebagai seorang suami. Aku pun tahu kalau ibu pasti akan kecewa denganku, karena tidak akan pernah menyangka jika anak yang ia banggakan malah menyakiti perempuan. Kenan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Amira bisa seperti ini? Tolong kamu bisa cerita sama ibu. Jadi seperti ini, Bu. Lagi-lagi meyakinkan diri untukku bisa menceritakan semuanya dengan ibu, karena tidak mungkin juga aku harus terus menutupi semua ini. Lama-kelamaan ibu juga pasti akan tahu, dan hal itu pasti akan semakin membuat ibu marah dan kecewa denganku. Ada apa, Kenan? Apa ada hal yang tidak ibu ketahui atau kamu sembunyikan dari ibu? Bu, kalau aku cerita semuanya, ibu tolong dengarkan ya. Ibu boleh marah dan kecewa denganku, tapi tolong selesaikan aku cerita dulu. Iya, ibu janji. Ada apa sebenarnya?
Jadi begini Bu, aku telah jahat dengan Amira. Aku tidak pernah menganggap Amira sebagai seorang istri. Aku selalu menyakitinya dan membuatnya menderita. Maksud kamu? Aku mulai menceritakan semuanya, apa yang telah terjadi denganku dan juga Amira, hingga akhirnya Amira menjadi seperti ini dan berada di rumah sakit sekarang ini. Aku minta maaf Bu. Aku memang sangat brengsek dan tidak pernah bersyukur. Aku selalu menyakiti Amira, padahal dia sangat baik denganku. Ibu kalau mau marah aku sama sekali tidak masalah Bu, karena memang aku yang salah. Tapi Ibu, aku mohon, jangan pernah larang aku untuk dekat dari Amira, karena aku telah menyesali semuanya Bu. Aku ingin memperbaikinya, dan aku janji tidak akan pernah menyakiti Amira lagi. Astagfirullah Kenan. Jadi Amira juga sempat pergi dari rumah dan itu semua karena kamu? Iya Bu. Maaf Kenan. Kamu itu kenapa sih nak? Kan dari awal ibu katakan dengan kamu kalau dari awal Amira itu perempuan yang baik. Tapi kenapa kamu menyakitinya? Sungguh ibu kecewa dengan kamu. Kali ini hanya diam. Aku menerima semua apa yang dikatakan ibu, karena itu memang benar. Aku yang salah. Maaf Bu. Iya, hanya itu yang dapat aku ucapkan. Ibu tidak tahu harus bicara apa lagi. Ibu kali ini hanya memikirkan Amira dan berdoa agar bisa dia sembuh. Ibu harap kamu merenungi apa kesalahan kamu. Jangan pernah melakukan hal bodoh lagi. Iya Bu. Hingga keesokan harinya, dokter mengatakan kalau Amira telah melewati masa kritisnya, namun masih belum membuka mata. Tapi kata dokter, Amira akan segera sadar dan itu membuatku bahagia. Bahkan sekarang Amira telah dipindahkan ke ruang rawat. Aku hanya sendiri menunggu Amira sekarang, karena ibu pulang ke rumah dulu, tapi nanti akan kembali lagi. Aku menghambat Amira yang masih tidak bergerak di atas berangkar. Aku duduk di sampingnya dan menggenggam erat tangannya. Amira, aku minta maaf ya. Aku harap setelah kamu bangun kamu bisa memberikan aku maaf. Amira, aku sekarang sudah sadar kalau aku telah mencintai kamu. Kamu berhasil Amira, berhasil meluluhkan hatiku yang dulunya sangat membenci kamu. Kamu bangun ya. Aku janji, apapun yang kamu mau aku pasti akan turuti. Kita mulai semuanya dari awal lagi ya Amira. Aku mendekat dan mencium kening Amira dengan lembut. Aku juga mau jujur dengan kamu Amira. Kalau aku sangat merindukan kamu. Kenan. Aku bahkan terlonjak kaget saat mendengar suaranya ibu yang memanggil diri ini. Ada apa Bu? Aku baru saja habis dari musola. Baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Iya, beberapa hari ini aku memang rajin sholat. Hal yang dulu sangat jarang aku lakukan. Namun sekarang tidak lagi, karena aku ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Langkah awal ingat berubah menjadi orang yang lebih baik lagi adalah dengan sholat dan mendekatkan diri dengan Allah. Karena aku sekarang juga sadar kalau tidak ada tempat yang mengadu selain kepadanya. Aku memang salah, tapi bukankah setiap kesalahan dapat diperbaiki? Dan hal itu yang ada pada saat ini. Saat ini juga aku melakukan itu. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ini semua juga tidak lepas dari semua nasihat yang Amira berikan dulu. Aku mengingat semuanya dan coba menerapkannya sekarang ini. Aku tidak mau lagi mengecewakan, walaupun aku juga masih tidak tahu kalau saat sadar nanti Amira dapat menerima aku atau tidak. Dia mau memberikan aku maaf atau tidak, aku juga masih tidak tahu. Namun yang jelas aku mencoba untuk sabar. Kalau seandainya Amira tidak mau memberikan aku ini maaf, ya karena aku memang salah, dan aku dapat menerima ini semuanya. Aku akan sabar menunggu Amira memberikan maaf. Berapa lama pun aku sama sekali tidak masalah. Aku akan menerima semuanya
seperti Amira dulu yang menerima saat aku perlakukan tidak baik. Kenan, sekarang bahkan ibu sudah ada di hadapanku. Iya bu, ada apa? Apa ada kabar dengan Amira? Tanya aku kali ini, karena pada saat ini aku hanya menunggu Amira sadar. Karena alhamdulillah Amira sudah bisa melewati masa kritisnya. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Iya Kenan, Amira sadar. Makanya ibu menghampiri kamu. Amira telah sadar bu? Tanyaku sekali lagi. Aku hanya ingin memastikan kalau semua ini benar. Iya nah, alhamdulillah Amira telah sadar. Makanya ibu sangat bahagia. Tentu saja aku sangat bahagia dengan semua ini, karena pada akhirnya apa yang aku harapkan terjadi. Doa-doaku semuanya dijawab, dan Amira bisa kembali seperti dulu lagi. Kalau Amira sadar, terus kenapa ibu ada di sini? Ibu mau memberitahu kamu Kenan, Amira lagi diperiksa oleh dokter. Oh iya bu. Aku bahkan tidak ada hentinya untuk mengucapkan syukur. Sangat bahagia dan bahkan juga bibir ini selalu tersenyum. Aku dan ibu akhirnya sampai di ruang rawatnya Amira. Benar saja kalau Amira tengah diperiksa oleh dokter. Bagaimana keadaan istri saya dok? Tanya aku. Alhamdulillah baik pak, hanya perlu pemulihan saja. Kalau seperti itu saya tinggal dulu ya. Iya dok, terima kasih. Setelah dokter pergi, ibu langsung memeluk Amira. Ibu terlihat sangat bahagia saat melihat Amira sadar seperti ini. Ya Allah nak, ibu sangat bahagia. Terima kasih sudah mau bertahan. Ucap ibu. Aku juga dapat mendengar kalau suara ibu bergetar menahan haru. Iya bu, alhamdulillah. Amira sayang dengan ibu. Ibu juga sayang dengan kamu Amira. Jangan pernah tinggalkan ibu ya. Iya bu. Aku bahagia melihat pemandangan seperti itu. Istri dan ibuku terlihat sangat akrab dan saling menyayangi satu sama lain. Amira. Aku mulai mendekati Amira dan sekarang tengah ada di sampingnya. Amira, aku bahagia akhirnya kamu sadar, ucapku. Namun Amira malah tidak mau menatapku. Amira, aku minta maaf atas segala yang aku lakukan dengan kamu. Aku salah, Amira. Kamu boleh menghukumku atau marah denganku, tapi jangan pernah tinggalkan aku ya. Aku sekarang juga sadar kalau aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Amira, aku masih tidak bisa bicara dengan kamu mas. Aku butuh waktu, dan tolong kamu hargai itu. Tapi Amira, pada saat ini aku sangat merindukan Amira. Namun dia yang tidak mau dekat denganku saat ini. Jangan paksa aku mas. Kenan, jangan dulu ya. Biarkan Amira istirahat dan butuh waktu untuk sendiri. Jangan dipaksa. Lebih baik kamu keluar dari ruangan ini. Kali ini ibu yang bicara. Aku hanya bisa menghembuskan nafas. Mau tidak mau aku memang harus menurut dengan apa yang dikatakan oleh ibu. Mungkin memang benar kalau Amira butuh waktu untuk sendiri dulu. Baik bu, aku akan keluar dan Amira cepat sembuh ya. Aku mencintai kamu. Iya. Setelah berbicara seperti itu aku lantas keluar. Aku membiarkan Amira untuk istirahat dan mungkin menghabiskan waktu dengan ibu juga. Bu, sekali lagi terima kasih ya, karena ibu telah mengerti dan tidak membawa Amira. Ucap Amira yang masih dapat aku dengar. Gak apa-apa nak. Si Kenan memang perlu dikasih pelajaran, dan kamu tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Kamu fokus saja pada kesehatan kamu ya, karena itulah yang lebih utama. Iya bu. Lagi-lagi aku mengembuskan nafas. Kalau masalah sayang, memang ibu sangat sayang dengan Amira. Makanya dari itu ibu lebih mementingkan Amira dari kebahagiaannya. Namun memang ini salah aku sih. Jadi aku harus menerima semuanya, karena aku yakin suatu saat nanti Amira pasti akan mau memaafkan aku lagi. Kenan. Aku tersenyum saat mendengar ibu memanggil. Aku juga baru saja habis dari luar
dan membeli sarapan. Kenapa, Bu? Habis dari mana kamu? Tanya ibu kali ini. Habis beli sarapan, Bu. Untuk ibu juga, dan ada bubur kesukaan Amira juga. Ibu tolong kasih ke Amira ya. Aku takut kalau aku yang memberikannya malah nanti Amira tidak mau. Iya nak, nanti ibu kasih ke Amira. Tapi apa kamu sudah makan? Sudah, Bu, baru saja. Dan ibu tidak perlu khawatir, karena aku harus punya tenaga yang lebih untuk membuat Amira mau memaafkan aku. Doakan aku ya, Bu, agar bisa mendapatkan maaf dari Amira. Ibu pun lantas tersenyum. Kalau masalah mendoakan, ibu pasti akan selalu mendoakan kamu, nak. Ibu juga ingin kalian bahagia. Tapi kamu harus sabar. Amira masih perlu waktu. Dan sekali lagi ibu katakan dengan kamu, kalau kamu jangan pernah paksa Amira. Iya, Bu. Ya. Aku memang harus sabar, karena apa yang aku lakukan ini pun masih tidak sebanding apa yang Amira lakukan dulu. Oh iya, Kenan, satu lagi ada hal yang ingin sampaikan dengan kamu. Apa, Bu? Kalau Amira telah keluar dari rumah sakit nanti, ibu maunya Amira pulang ke rumah ibu, karena ini untuk kebaikannya juga. Ibu tidak mau dia pergi lagi, dan ibu lihat dia itu masih trauma dengan kamu loh. Amira tinggal di rumah ibu. Sebenarnya aku tidak begitu setuju. Ya, tapi harus bagaimana lagi? Mau tidak mau aku memang harus menerima semuanya. Walaupun itu artinya aku akan sedikit jauh dari Amira. Ya, aku harus menghadapi semua itu. Hai, sapaku ketika masuk ke ruang rawatnya Amira. Iya, ini sudah hari kelima Amira sadar tapi masih harus dirawat di rumah sakit. Katanya dalam tahap penyembuhan dan masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Namun ketika aku masuk ke ruang rawatnya Amira, Amira malah hanya diam saja. Lebih tepatnya sih memalingkan wajah, karena mungkin dia tidak mau melihatku ada di sini. Namun aku sama sekali tidak masalah dengan hal itu, karena aku mencoba untuk paham. Karena aku tahu kalau Amira masih marah denganku. Pastinya tidak mudah bagi Amira untuk memberikanku maaf, karena kesalahan aku sudah terlalu banyak kepadanya. Dan ya, aku tidak boleh sedih. Dan kembali lagi aku harus selalu menerima sikapnya Amira kepada aku. Walaupun selama 5 hari ini Amira acuh dan seakan tidak pernah peduli. Lagi-lagi tidak masalah karena kesalahanku lebih besar. Sebelum Amira mengacuhkan aku seperti ini, aku lebih dulu melakukan hal itu kepadanya. Ya, anggap saja ini balasan untukku, karena aku telah jahat dengan Amira. Amira, panggilku. Aku mencoba untuk mendekati Amira. Mau apa kamu kesini? Bukannya aku minta dengan kamu untuk jangan pernah bertemu denganku dulu, tapi kamu tetap saja mengganggu. Aku perlu waktu, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa memaafkan kamu. Aku hanya bisa menghela nafas mendengar hal itu. Aku paham kok. Aku juga tidak memaksa kamu untuk memberikan maaf sekarang, karena aku sudah janji dengan kamu. Aku akan berjuang untuk mendapatkan maaf kamu. Aku sudah janji, dan pantang untuk aku ingkari. Lagian aku juga sudah janji dengan ibu untuk tidak akan pernah memaksa Amira memaafkan diri ini. Berapa lama pun aku akan menunggu, sampai akhirnya Amira mau memberikan maaf untukku. Tidak peduli harus ditolak beberapa kali. Aku hanya ingin Amira memaafkan aku. Kini pada saat aku yang berjuang untuk mendapatkan maaf darinya. Karena dulu Amira sudah berjuang, hanya saja tidak pernah aku hargai. Sudahlah. Kalau teringat hal yang dulu, memang ada rasa sesak di dalam dada ini. Rasa menyesal yang teramat dalam. Dan andai bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Terserah kamu saja lah, Mas. Sekarang aku minta pergi dari sini. Aku ingin sendiri. Namun untuk kali ini aku menggeleng. Beberapa hari ini aku memang jarang bertemu dengan Amira.
Aku memang berada di rumah sakit, tapi hanya menunggu di luar. Aku takut Amira tidak merasakan nyaman saat ada aku di sisinya. Akan tetapi untuk kali ini tidak. Aku ingin masuk ke ruangannya karena aku ingin menjaga Amira. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Bukannya tadi kamu mengatakan kalau tidak akan memaksa aku? Kenapa sekarang seperti ini? Aku dapat melihat kalau wajah Amira terlihat sangat kesal. Namun kembali lagi tidak masalah. Malahan aku merasa bahagia bisa melihat ekspresi Amira seperti ini. Malahan hari ini Amira sudah mau banyak bicara denganku, walaupun masih terdengar ketus seperti itu. Apa salahnya sih? Aku hanya di sini dan tidak akan mengganggu kamu. Justru karena kamu di sini aku terasa terganggu. Lagi-lagi aku hanya bisa menghela nafas mendengar itu semua. Amira, izinkan aku di sini, dan aku janji tidak akan mengganggu kamu kok. Ibu mana? Ibu pulang ke rumah dulu. Makanya dari itu ibu memintaku untuk menjaga kamu. Ibu itu sangat sayang dengan kamu, Amira. Makanya tidak mau kamu sendirian atau kenapa-napa. Aku bisa sendiri. Amira, jangan keras kepala. Lagian aku juga khawatir dengan kamu. Kalau kamu butuh apa-apa bagaimana? Amira kali ini diam. Sabar Kenan. Yakin kalau suatu saat nanti Amira mau memberikanmu maaf. Amira, apa kamu sudah makan? Tanyaku, namun pada saat aku melihat ke arah makanannya Amira, terlihat masih penuh. Sepertinya Amira memang belum makan. Kamu belum makan ya? Tanyaku lagi. Bukan urusan kamu. Apa peduli kamu? Mau akan makan atau tidak? Bukannya dulu kamu sama sekali tidak pernah peduli denganku. Lantas kenapa sekarang tiba-tiba menjadi peduli seperti ini? Aku salah Amira. Dulu aku memang bodoh karena telah menyakiti kamu. Maafkan aku ya. Aku menatap Amira, berharap dia mau memberikanku maaf. Aku tulus minta maaf dengannya dan tulus ingin berubah. Amira, cukup mas. Aku tidak mau mendengar apapun lagi dari kamu. Oke. Baiklah, gak apa-apa. Kalau sekarang kamu tidak mau memberikanku maaf, aku akan menunggu. Tapi yang penting sekarang kamu makan ya. Biar aku suapi. Biar kamu cepat sembuh. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Amira, bagaimana kamu mau makan kalau tangan kamu saja diinfus? Pasti akan susah. Kali ini aku minta kamu jangan pernah membantah. Aku akan tetap menyuapi kamu dan harus makan. Dasar tukang paksa. Aku tidak peduli mau Amira mengatakan apapun. Intinya aku hanya ingin Amira cepat sembuh. Waktu terus berlalu dan keesokan harinya Amira memang masih berada di rumah sakit. Tapi untuk hari ini ibu juga ada di rumah sakit. Hari ini juga aku harus ke kantor karena ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Jadi terpaksa memang aku harus meninggalkan Amira. Walaupun sebenarnya sangat berat, karena aku takut Amira pergi lagi dan aku kehilangan dia lagi. Sudah Kenan, kamu tidak perlu khawatir. Ada ibu di sini. Jadi Amira akan aman dan tidak akan pergi dari kamu. Iya bu. Ibu sepertinya sangat paham atas apa yang kurasakan. Namun aku juga percaya kalau apa yang ibu katakan itu benar. Amira pasti akan baik-baik saja. Kamu fokus kerja saja, karena ada banyak tanggung jawab yang tidak mungkin kamu tinggalkan. Nanti kalau sudah selesai kerjanya, kamu bisa kesini lagi untuk bertemu Amira. Lagian yang ibu lihat semakin hari Amira semakin membaik kok. Iya bu, aku berangkat kerja dulu ya. Aku titip Amira dengan ibu. Kalau ada apa-apa langsung kabar aku ya bu. Aku hanya tidak mau terjadi sesuatu lagi. Iya, pokoknya kamu tenang saja. Amira pasti aman. Iya bu. Kamu tidak mau pamit dengan Amira dulu? Untuk kali ini aku menggeleng. Enggak bu. Ibu saja yang sampaikan dengan Amira kalau aku pergi bekerja. Aku tidak mau membuat dia kesal lagi bu. Apalagi ini masih pagi. Ya sudah, gak apa-apa, ibu paham. Kamu hati-hati ya. Iya bu.
Setelah berpamitan dengan ibu, aku pun lantas langsung pergi ke kantor. 30 menit berlalu dan akhirnya aku sampai di kantor. Ketika aku sampai di kantor, Malan langsung bertemu dengan Reva, sahabatnya Amira. Ada apa, Reva? Pak, apa benar Amira kecelakaan dan masuk ke rumah sakit? Dia malah langsung bertanya seperti itu. Iya, itu semua memang benar. Terus kondisi Amira bagaimana, Pak? Dia alhamdulillah baik, tapi memang masih berada di rumah sakit. Apa saya boleh bertemu dengan dia, Pak? Ya, boleh. Karena mau bagaimanapun Reva tetaplah sahabatnya Amira. Saya ajak Dava juga ya, Pak. Dava? Entahlah, aku jadi kesal sendiri kalau mendengar nama Dava. Apalagi kalau teringat dia yang dekat dengan Amira. Aku benar-benar kesal kalau ingat. Oke, kita beralih ke sudut pandang Amira. Amira, bagaimana kondisi kamu, Nak? Tanya ibu seraya masuk ke dalam ruang rawat ini. Aku lantas tersenyum saat melihat ibu masuk ke ruangan ini. Alhamdulillah kondisi Amira baik kok, Bu. Iya, aku memang merasakan kalau kondisi ini jauh lebih baik. Bahkan aku ingin sekali pulang. Aku merasa tidak betah berada di rumah sakit. Syukurlah kalau seperti itu, Nak. Ibu ikut bahagia kalau memang kondisi kamu membaik. Iya, Bu. Aku benar-benar bersyukur karena memang masih diberikan kesempatan untuk ada di dunia ini lagi. Kalau kata ibu, aku memang sempat koma beberapa hari. Sempat kehilangan banyak darah dalam keadaan yang kritis. Benar-benar mengerikan rasanya. Tapi lagi-lagi kembali bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apalah sekarang aku sendiri merasa kondisi ini jauh lebih baik. Badanku juga merasakan enak. Dan ini juga berkat ibu sih, yang selalu perhatian denganku dan selalu ada untukku. Setelah itu, menatap di sekeliling dan memang hanya ada ibu di sini. Kemana Mas Kenan ya? Biasanya dia ada, walaupun hanya menunggu di luar. Tapi sesekali aku dapat melihatnya. Kamu cari apa, Nak? Tanya ibu kali ini seraya menatapku. Aku sontak saja menggeleng. Enggak kok, Bu. Cari Kenan ya? Kalau Kenan dia lagi ke kantor. Katanya ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalin. Tapi dia janji setelah urusannya selesai dia akan kesini lagi kok. Aku hanya diam. Ibu sepertinya paham apa yang aku rasakan tentang Mas Kenan. Aku memang mendengar beberapa kali dia minta maaf. Namun aku sendiri masih belum mau memaafkan Mas Kenan. Bukan tanpa alasan. Kalau dibilang masih sakit hati dan kecewa, aku akan mengakui kalau aku memang masih merasakan semua itu. Pastinya tidak mudah untuk melupakan semuanya. Tapi bukan itu saja alasanku tidak memberikan maaf Mas Kenan. Akan tetapi ada satu hal yang membuatku masih tidak memberikan maaf dengan Mas Kenan. Karena aku takut saja apa yang Mas Kenan lakukan ini hanya untuk menutupi semua kesalahannya di hadapan ibu. Karena dulu-dulu juga seperti itu. Mas Kenan pura-pura baik denganku pada saat di hadapan ibunya. Aku hanya takut seperti itu dan akan tambah kecewa lagi. Makanya dari itu, aku ingin cari tahu dulu apakah Mas Kenan itu tulus atau tidak. Aku tidak akan mudah memberikan maaf dan tidak mau lagi disakiti seperti dulu. Amira, ibu tahu apa masalah kamu dengan Kenan. Kenan sudah cerita semuanya dan dia mengatakan telah menyesal. Kali ini aku jujur sangat kaget mendengar apa yang ibu katakan. Jadi Mas Kenan sudah bercerita. Apa tadi? Mas Kenan juga menyesal? Entahlah, aku jadi bingung sendiri. Tapi ibu tidak akan ikut campur dengan masalah kalian. Kalian berdua itu adalah anak-anak ibu. Makanya dari itu setelah dari rumah sakit nanti, ibu akan meminta kamu untuk tinggal bersama ibu, tidak dengan Kenan. Bu, ibu tersenyum dan mengusap kepalaku. Biar kamu bisa menenangkan pikiran. Apalagi sekarang kamu dalam tahap penyembuhan. Jadi ibu tidak mau kalau kamu kenapa-napa. Ibu juga ingin memberikan pelajaran untuk Kenan.
Bagaimana hidup jauh dari kamu? Apakah dia bahagia atau malah tidak? Walaupun Kenan itu anak kandung ibu, tapi tetap saja ibu tidak suka dia seperti itu dengan kamu. Ternyata ibu tahu semuanya, tetapi ibu memilih untuk kebahagiaan dan kenyamanan aku. Sudah ya, jangan kamu pikirkan Kenan dulu. Biarkan anak itu menyadari semua kesalahannya. Iya, Bu. Aku percaya saja apa yang ibu katakan. Memang untuk saat ini aku perlu menenangkan diri. Bagaimana baiknya nanti hubunganku dengan Mas Kenan? Sudah, Nak. Oh iya, ibu mau tanya dengan kamu, apakah kamu sudah makan? Sudah kok, Bu. Aku memang sudah makan, walaupun tadi agak susah. Syukurlah kalau seperti itu. Sekarang lebih baik kamu istirahat ya, biar cepat sembuh. Tapi Bu, tapi apa sih Amira? Amira mau pulang, Bu. Amira bosan berada di rumah sakit. Gak betah aja rasanya. Nanti ya, ibu tanyakan dulu dengan dokter bagaimana kondisi kamu. Kalau memang sudah membaik, kamu bisa pulang ke rumah bersama ibu. Iya, Bu. Ya, semoga saja kondisiku membaik, agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat di sana saja. Oh ya, aku baru kepikiran tentang pekerjaan di restoran itu. Sudah beberapa hari aku tidak masuk kerja. Bagaimana jadinya ya? Bu, kan Amira sebelum kejadian ini kerja di restoran, terus sampai sekarang tidak masuk kerja lagi. Bagaimana, Bu? Ibu malah tersenyum. Oh, kalau masalah itu kamu tidak perlu khawatir, Amira. Kenan sudah mengurus semuanya, dan kamu berhenti kerja di sana. Lagi-lagi aku mengangguk. Syukurlah kalau seperti itu aku jadi lebih tenang, walaupun Mas Kenan yang mengurusnya. Hingga waktu terus berlalu, aku merasakan sangat bahagia karena akhirnya ada Reva kesini untuk menjengukku. Reva juga cerita ke aku kalau dia kesini tadi ingin bersama Dava. Namun saat Reva izin dengan Mas Kenan malah tidak mengizinkan untuk Dava ikut ke sini. Aku juga heran kenapa Mas Kenan seperti itu. Namun kata Reva, Mas Kenan masih sensitif dengan Dava. Kalau bicara seperti itu, aku juga teringat bagaimana kejadian waktu itu, di mana Mas Kenan marah dan berakhir aku pergi. Ra, aku itu kangen banget sama kamu, ucap Reva. Sama Reva, aku juga kangen banget sama kamu. Cepat sembuh ya, Ra, biar kita bisa seperti dulu lagi. Selama Reva ada di sini, ibu pamit untuk pergi ke kantin. Ibu membiarkan aku bersama Reva karena katanya aku melepaskan kangen dengan sahabatku. Aku benar-benar khawatir, Ra, saat kamu tidak ke kantor dan mendengar kabar kamu seperti ini. Untungnya kamu bisa selamat, dan aku tidak kehilangan sahabat seperti kamu. Iya, Rev, alhamdulillah. Terima kasih untuk doanya ya. Oh iya, Ra, aku mau kasih tahu sesuatu tentang kamu. Apa? Aku mengerutkan kening menatap Reva. Saat kamu pergi, yang aku lihat Pak Kenan itu terlihat sangat khawatir dengan kamu. Bahkan, aku baru melihat Pak Kenan yang seperti itu loh. Tampilannya berantakan sekali, Ra. Kayak gembel. Sangat kacau lah pokoknya. Setiap hari dia selalu cari kamu, tidak mau berhenti sampai kamu ditemukan. Aku diam. Benarkah apa yang Reva katakan itu? Apakah benar kalau Mas Kenan khawatir seperti itu denganku? Waktu terus berlalu. Kini aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Dan seperti yang dikatakan oleh ibu, kalau aku akan pulang ke rumahnya ibu. Dan sepertinya Mas Kenan pun telah setuju akan hal itu. Seandainya Mas Kenan tidak setuju pun, pastilah ibu yang akan turun tangan. Ibu tidak akan membiarkan untukku sedih lagi. Dan pastinya ibu adalah yang terbaik. Aku bangga sekali dengan ibu. Bukan tanpa alasan aku seperti ini dan bangga dengan ibu, karena Mas Kenan itu adalah anak kandungnya ibu. Tapi tidak ada sama sekali ibu membela Mas Kenan. Kalau kebanyakannya pastilah ibu kandung akan membela anaknya. Tidak peduli anaknya salah atau tidak, tetap saja membela. Namun ibu itu beda. Dan tidak seperti itu. Pokoknya aku sangat sayang dengan ibu, dan aku bahagia bisa kenal dengan ibu. Bu, terima kasih untuk semuanya ya. Kalau tidak ada ibu, Amira tidak tahu harus seperti apa. Amira banyak berutang budi dengan ibu.
bicara apa sih kamu, nak? Ini ibu kamu, dan seorang ibu pasti akan melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Jadi, jangan pernah bicara seperti itu ya. Kamu tidak pernah berutang budi apapun, karena kamu itu adalah anak ibu. Aku hanya bisa tersenyum mendengar hal itu, karena memang dari awal ibu memang baik seperti itu. Walaupun aku anak pembantu, tapi ibu selalu memperlakukan aku seperti anak sendiri. Hal itu yang sepertinya membuka Mas Kenan tidak suka denganku. Nah, jadi seperti itu Mas Kenan tidak suka denganku, karena ibu yang selalu memberikan perhatian denganku, membuat Mas Kenan mungkin cemburu. Bicara tentang Mas Kenan, tadi dia ada di sini, namun entahlah kemana dia pergi. Hubungan dengan Mas Kenan memang hanya seperti itu, dan sama sekali tidak ada perubahan. Di satu sisi, jujur aku sangat ingin percaya kalau Mas Kenan sudah berubah, karena aku pun tidak mau kalau hubungan dengan Mas Kenan seperti ini. Akan tetapi di satu sisi lain, aku juga merasakan takut kalau kecewa lagi. Makanya dari itu, kalau ada Mas Kenan aku lebih banyak diam. Aku bingung harus berkata seperti apa. Hanya saja nantinya aku akan meyakinkan diri ini dan mencari tahu juga, apakah Mas Kenan itu tulus minta maaf dan tulus berubah, atau hanya ada hal tertentu seperti disuruh oleh ibu mungkin. Karena yang aku tahu juga, Mas Kenan itu paling tidak berani membantah apa yang dikatakan ibu. Salah satunya pada saat itu dia harus terpaksa menikah denganku. Pokoknya nanti aku akan cari tahu sendiri, biar hubungan dengan Mas Kenan juga jelas. Aku juga tersiksa dengan semua ini. Amira bahagia akhirnya bisa pulang, Bu. Bosan rasanya berada di rumah sakit. Aku juga tidak ada henti-hentinya untuk bersyukur, karena diberikan kesehatan dan kondisi ini benar-benar sudah membaik. Iya Amira, ibu juga senang karena akhirnya kamu pulang ke rumah. Kita tunggu Kenan ya, dia lagi mengurus semua administrasinya. Iya Bu, aku hanya mengangguk. Oh, jadi Mas Kenan lagi mengurus administrasi. Pantas saja tidak ada. Namun tidak berselang lama Mas Kenan kembali ke ruang rawat ini. Perasaan dengan Mas Kenan sama sekali tidak pernah berubah. Hanya saja ada rasa kecewa dan sakit yang sulit untuk hilang dan dilupakan. Bu, Amira, semuanya sudah selesai diurus, jadi kita boleh pulang. Iya. Ibu tersenyum. Ibu juga mengajakku untuk keluar dari rumah sakit ini dan menuju mobilnya Mas Kenan. Sedangkan Mas Kenan sendiri dia ada di belakang membawa barang-barang yang sempat ibu bawa di rumah sakit ini. Salah satunya itu adalah baju-bajuku. Hal ini jujur sempat membuatku kaget juga, karena ini adalah hal yang baru saat melihat Mas Kenan mau membawa barang-barang seperti itu. Kalau dulu mah tidak pernah seperti itu. Yang ada Mas Kenan selalu marah-marah denganku. Mas Kenan, aku memang masih ragu dengan semuanya. Namun ada harapan di hatiku kalau kamu memang benar-benar berubah. Kalau boleh jujur, aku merindukan kamu juga. Dan rasa cinta ini tidak berubah sedikit pun terhadap kamu. Kembali waktu terus berlalu. Sudah seminggu aku berada di rumah ibu. Dan hanya berada di rumah karena ibu juga aku juga banyak melakukan aktivitas. Karena masih dalam tahap penyembuhan, ibu begitu takut kalau aku kenapa-napa lagi. Duh, Amira, ibu kan sudah bilang ke kamu, jangan masak, biar bibi saja yang masak, ucap ibu yang memang langsung menghampiriku. Aku malah tersenyum mendengar ibu seperti itu. Aku tahu kalau ibu memang khawatir, tapi aku baik-baik saja. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan seperti ini. Bu, Amira itu gak apa-apa kok. Amira bosan tidak melakukan sesuatu. Dan dengan masak Amira tidak bosan lagi. Lagian tidak mungkin kan Bu kalau Amira diam terus tanpa melakukan apapun. Amira perlu bergerak untuk tahu bagaimana kondisi Amira. Apakah memang sudah baik saja atau belum. Aku hanya mencoba menjelaskan dengan ibu, karena ini diriku dan hanya aku yang tahu dengan kondisi diri ini sendiri. Jawabannya Amira baik-baik saja Bu. Kalau Amira tidak baik, tidak mungkin Amira ada di dapur untuk memasak. Ibu bahkan terdengar menghela nafas. Baiklah kalau seperti itu, ibu izinkan kamu ada di dapur. Tapi kalau capek atau merasa tubuh kamu tidak enak, maka kamu harus istirahat ya. Dan ibu tidak menerima bantahan. Iya Bu, Amira pasti akan ingat itu dan tidak akan capek-capek juga. Iya.
Ibu sampai lupa mau memberikan kamu ini. Apa ini, Bu? Di tangan ibu ada paper bag, dan ibu pun langsung memberikannya kepada aku. Itu dari Kenan. Katanya kue untuk kamu, dan katanya itu kesukaan kamu ya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku jadi bingung sendiri. Dari mana Mas Kenan tahu kalau aku suka kue brownies? Beberapa hari ini Mas Kenan memang selalu mengirimkan makanan untukku, dan semua itu adalah makanan kesukaanku. Lagi-lagi ini yang membuatku heran. Aku sama sekali tidak tahu di mana Mas Kenan tahu semua itu. Aku juga tidak pernah cerita dengan Mas Kenan. Jangankan cerita, peduli saja dulu Mas Kenan tidak. Pesan Kenan kuenya dimakan. Dia belinya khusus untuk kamu. Iya, Bu. Ya sudah, kalau seperti itu, Ibu ke depan dulu ya. Iya, Bu. Di sini Mas Kenan memang menepati janjinya untuk tidak menggangguku saat ingin menenangkan diri. Dia hanya mengirimkan makanan seperti ini setiap harinya. Saat aku membuka kue itu, ternyata ada surat kecil. Iya, ini juga bukan pertama kalinya aku dapat surat dari Mas Kenan. Hampir setiap hari seperti ini. Makanan yang Mas Kenan kirim pasti ada surat kecil itu. Aku pun membuka surat kecil itu. Hai, aku belikan kue untuk kamu. Semoga suka ya. Jangan lupa dimakan juga. Love you. Aku masih menatap kue yang diberikan Mas Kenan. Kue ini masih tidak aku makan, dan masih saja aku menatap kue itu. Aku juga memperhatikan surat yang diberikan Mas Kenan. Lagi-lagi aku bertanya di dalam hati ini, apakah benar-benar Mas Kenan itu sudah berubah ya? Apakah yang ia lakukan ini tulus tanpa ada maksud apapun? Untuk sekarang aku sendiri masih merasakan kebingungan. Hatiku ingin percaya, tapi memang masih ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Aku menarik nafas lalu mengembuskan secara perlahan. Mas Kenan, jika memang kamu sudah berubah, aku mohon kasih aku bukti lagi agar semuanya jelas, dan aku tidak akan merasakan bingung seperti ini. Namun tidak berselang lama, ponsel ini berdering. Perhatianku pun teralihkan dan melihat nama Mas Kenan yang ada di layar ponsel ini. Aku kembali mengembuskan nafas saat melihat nama Mas Kenan. Ada apa Mas Kenan menelponku malam-malam seperti ini? Awalnya aku tidak mau menerima telepon dari Mas Kenan, tapi lama-kelamaan aku mulai terganggu juga. Karena saat itu aku angkat telepon Mas Kenan, dia malah selalu menelponku. Dasar tukang paksa. Di balik semua perubahan yang Mas Kenan perlihatkan kepadaku, ada satu yang tidak bisa berubah. Dia tetap saja menjadi tukang paksa. Itu yang kadang-kadang membuatku kesal dengan Mas Kenan. Iya, ada apa? Mas Kenan kali ini melakukan video call denganku. Ucap salam, Amira, tidak baik seperti itu. Iya, assalamualaikum, ada apa? Waalaikumsalam, Amira. Gak apa-apa kok. Aku hanya ingin menelpon kamu. Memangnya tidak boleh ya seorang suami menelpon istrinya sendiri? Ya terserah kamu lah, Mas. Ada apa sebenarnya? Aku sibuk. Sibuk apa? Makan kue yang aku berikan ke kamu. Ya, bagaimana? Enak? Enak nggak? Kamu suka? Gak tahu. Loh, kok gak tahu? Memang gak tahu. Aku akan belum makan. Sudah deh, kalau memang tidak ada yang penting, lebih baik tidak usah telepon. Ganggu aja, tahu nggak? Aku memang sengaja bersikap ketus dengan Mas Kenan. Aku hanya ingin tahu seperti apa reaksi Mas Kenan. Apakah masih sama seperti dulu atau tidak? Aku hanya ingin melihat di sini apakah Mas Kenan benar-benar berubah atau tidak. Aku sempat mengira kalau Mas Kenan akan marah karena aku bicara seperti itu. Namun sekarang dia malah tersenyum. Heran, kok bisa ya Mas Kenan mengontrol emosinya? Padahal dulu aku tidak salah pun selalu disalahkan oleh Mas Kenan loh. Aku minta maaf ya kalau aku ganggu kamu. Tapi aku telepon kamu karena aku rindu dengan kamu. Rindu? Iya, Mira. Aku memang rindu dengan kamu. Bahkan sangat rindu. Tidak ada henti aku bilang ke kamu kalau aku ingin minta maaf dengan kamu atas semua kesalahan yang aku lakukan. Aku banyak salah dengan kamu, Amira. Sekali lagi aku minta maaf. Aku minta maaf. Maafkan aku. Aku diam. Ya Allah, hamba harus bagaimana? Hamba masih takut kalau kecewa lagi. Amira,
Oke, aku paham apa yang kamu rasakan. Gak apa-apa kok. Kalau kamu percaya atau tidak, karena mungkin kamu masih ragu denganku. Karena kesalahan yang aku perbuat kamu jadi ragu seperti ini. Tapi aku ingin mengatakan juga dengan kamu, kalau aku akan menunggu kamu sampai kamu mau memaafkan aku dan memulai semuanya dari awal lagi. Lagi-lagi aku hanya diam. Entahlah, tiba-tiba saja mata ini memanas saat mendengar Mas Kenan bicara seperti itu. Kenapa kisah percintaan ini sangat rumit? Duhai hati, apakah kamu masih takut untuk percaya lagi? Sehingga saat Mas Kenan bicara seperti itu, aku hanya diam saja. Aku minta maaf ya, karena sudah mengganggu kamu. Tapi aku minta kue yang aku kirim untuk kamu dimakan, biar perasaan kamu juga lebih tenang. Dan selamat malam. Semoga kamu mimpi indah. Iya, tidak berselang lama telepon pun mati. Aku langsung merebahkan tubuh ini ke tempat tidur dan langsung memejamkan mata juga. Semoga rasa sesak di dalam dada ini berkurang dan hari esok akan lebih baik lagi. No, apa kamu di sini, Mas? Ibu mana? Tanyaku ketika pagi-pagi melihat Mas Kenan ada di sini. Aku tahu sih kalau rumah ini adalah rumahnya Mas Kenan juga. Hanya saja aku kaget saat melihat Mas Kenan ada di sini. Apalagi saat ini ibu tidak ada. Mas Kenan malah tersenyum seraya menatapku. Kamu cari ibu ya? Tapi sayang, ibu sudah pergi, katanya ada urusan. Hah? Maksudnya? Aku masih tidak mengerti dengan apa yang Mas Kenan katakan. Jadi seperti ini Amira, ibu pergi keluar kota dan mau membuka cabang butik baru. Tadi ibu menelpon aku untuk menemani kamu di sini. Coba kamu lihat ponsel kamu, pasti ibu ada memberitahu kamu. Katanya tadi kamu masih tidur, jadi ibu tidak tega untuk membangunkan. Apa benar yang Mas Kenan katakan ya? Ya Allah, ibu, padahal sama sekali tidak masalah kalau ibu memberitahu. Aku pun langsung membuka ponsel dan iya, benar saja, ada chat dari ibu yang mengatakan kalau memang ibu akan pergi keluar kota. Bagaimana? Apa kamu percaya? Tanya Mas Kenan. Ya. Jadi boleh kan aku di sini menemani kamu? Tanya Mas Kenan lagi. Terserah kamu sajalah. Lagian aku juga tidak ada hak untuk melarang Mas Kenan, karena ini rumahnya Mas Kenan. Jadi terserah dia saja mau seperti apa. Apa kamu sudah sarapan? Ini aku mau bikin sarapan. Lagi-lagi Mas Kenan tersenyum. Baguslah kalau seperti itu. Aku juga sudah rindu dengan masakan kamu. Aku kembali diam. Mas Kenan duduk seraya terus saja melihat ke arahku. Aku jadi risih sendiri saat ditatap seperti itu. Kamu kenapa lihat aku seperti itu, Mas? Memangnya kenapa? Nggak boleh ya? Padahal kamu cantik tahu. Tahu nggak sih? Cantik. Nggak salah dengar nih aku. Dulu aja kamu bilang aja jelek dan tidak pantas untuk kamu. Itu kan dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang kamu itu sangat cantik. Maaf, aku baru sadar akan hal itu. Aku tidak menanggapi apa yang Mas Kenan katakan lagi. Aku fokus membuat sarapan walaupun sedikit tidak tenang, karena Mas Kenan yang terus saja menatapku. Astagfirullah. Ya, saat memotong bawang jari ini malah luka. Ra, kamu kenapa? Mas Kenan bangkit dari duduknya. Aduh, jari kamu luka, Ra. Biar aku obati ya. Makanya lain kali hati-hati. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Cukup sekali aku melihat kamu luka dan hampir kehilangan kamu. Tidak akan pernah lagi seperti itu. Aku menatap Mas Kenan yang terlihat sangat khawatir. Kali ini pun ikut saja saat Mas Kenan menuntunku untuk duduk. Mas Kenan mengambil kotak obat dan langsung mengobati lukaku. Lain kali hati-hati, Ra. Iya, Mas. Aku kembali menatap Mas Kenan yang terlihat sangat tulus. Apa ini saatnya aku memaafkan Mas Kenan ya? Aku jadi dilema. Gak usah ditatap seperti itu, Ra. Aku jadi gugup saat kamu tatap seperti itu, ucap Mas Kenan yang seketika membuatku memalingkan wajah. Astagfirullah, aku kenapa sih ya? Rasanya kok pipi ini pun menghangat saat ketahuan Mas Kenan menatapnya. Apa sih, Mas? Jangan aneh-aneh deh.
Aku hanya berusaha untuk menghilangkan rasa gugup ini saat berdekatan seperti ini dengan Mas Kenan. Kamu aja kali yang menatapku. Kenapa sih? Memangnya aku ada salah di mata kamu? Malahan kali ini Mas Kenan yang beralih menatapku. Gak ada salahku, Amira. Kamu juga tenang saja. Aku sudah bilang dengan kamu kalau aku tidak seperti dulu lagi. Aku janji akan berubah dan tidak akan marah-marah lagi dengan kamu. Karena setelah aku pikir-pikir, marah-marah itu sangat capek. Lebih baik banyak tersenyum. Hidup juga lebih bahagia dan tentunya tidak akan kehilangan kamu. Cukup ya, Mas? Luka aku sudah selesai diobati apa belum? Entahlah. Saat Mas Kenan bicara seperti itu, jantungku tiba-tiba berdetak tidak karuan. Jangan sampai Mas Kenan tahu kalau aku gugup saat berada di dekatnya. Sudah, tapi lain kali hati-hati loh. Ini semua gara-gara kamu. Loh. Kok gara-gara aku? Memangnya aku kenapa? Tanya Mas Kenan, kini bahkan dia terlihat mengerutkan keningnya. Iya, gara-gara kamu. Saat aku masak, kenapa kamu lihatin aku seperti itu? Mau kamu apa sih? Oh, jadi gara-gara itu jadi kamu jadi luka. Mas Kenan malah senyum-senyum seraya menatapku. Kalau seperti itu artinya kamu gugup dong saat aku tatap. Apa sih, Mas? Aku juga heran kenapa Mas Kenan berubah jadi menyebalkan seperti ini sih. Kan aku hanya tanya. Apa susahnya dijawab? Nggak ada. Sudah, aku mau masak lagi. Aku bangkit dari duduk tapi malah ditahan Mas Kenan. Aku menatap Mas Kenan kesal, sebenarnya dia itu maunya apa ya? Aku lebih suka melihat kamu kesal seperti itu. Tidak masalah kalau kamu marah-marah denganku. Asalkan kamu jangan pergi meninggalkan aku lagi ya. Kamu boleh memaki-maki aku untuk melampiaskan kekecewaan kamu denganku. Karena aku tahu kalau aku salah. Aku juga tidak ada henti-hentinya untuk meminta maaf ke kamu. Dan akan menunggu sampai kamu mau memaafkan aku. Mas Kenan lantas mengusap kepala ini. Kalau mau masak silakan. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai jarinya luka lagi ya. Aku ke kamar dulu ya. Mas Kenan lantas pergi dari hadapanku. Namun aku tetap diam seraya menatap punggung Mas Kenan yang mulai menjauh. Mas Kenan, lagi-lagi aku berharap agar kamu benar-benar berubah. Maka aku akan memaafkan kamu. Aku mengembuskan nafas. Daripada memikirkan masalah ini, aku melanjutkan masak untuk sarapan. Mungkin beberapa hari ke depan aku akan tinggal bersama Mas Kenan. Semoga saja dia tidak berubah seperti dulu lagi. Karena masih ada ketakutan di dalam diri ini. Setelah cukup lama, akhirnya masakan yang aku buat pun telah selesai. Aku berinisiatif untuk memanggil Mas Kenan. Karena tidak mungkin juga kalau Mas Kenan tidak makan. Aku melangkahkan kaki menuju kamar yang ditempati Mas Kenan. Setelah sampai di kamar itu, samar-samar terdengar suara seorang mengaji. Perlahan aku membuka kamar itu dan ternyata Mas Kenan yang tengah membaca Al-Quran. Menyadari keberadaan aku ada di sini, Mas Kenan pun menyelesaikan membaca Al-Quran. Mas Kenan menaruh Al-Quran dan mendekatiku. Ada apa? Tanya Mas Kenan. Kamu mengaji, Mas? Aku balik bertanya. Iya, baru belajar sih. Aku juga sebenarnya tidak terlalu bisa membaca Al-Quran, Ra. Tidak seperti kamu yang sangat pandai. Tapi aku mau belajar. Karena ingat apa yang kamu katakan, kalau sholat itu wajib. Dan aku merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan itu terlalu lama. Terima kasih ya, Ra. Karena kamu sudah banyak mengajarkanku akan banyak hal. Aku pun hanya mengangguk saat Mas Kenan bicara seperti itu. Jujur aku pun ikut bahagia saat Mas Kenan mau berubah. Dan aku harap semoga seterusnya seperti itu. Oh iya, Mas, sarapan sudah siap. Aku hanya mau memberitahu itu. Setelah bicara seperti itu, aku lantas langsung pergi. Mas Kenan mengikuti dari belakang. Aku dan Mas Kenan akhirnya sarapan bersama. Untuk pertama kalinya sarapan dengan tenang seperti ini. Kalau dulu jangankan bisa sarapan dengan tenang, pasti ada saja yang Mas Kenan lakukan hingga membuat hatiku sakit.
Hingga waktu terus berlalu, kini sudah malam hari. Dan seharian ini aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Karena Mas Kenan juga tidak pergi ke kantor dan tetap ada di rumah ini seharian. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you, bye bye.